Oke, baik, kita akan mulai pertemuan kita yang ke-14 ya. Sebelum kita mulai, silakan membuka dengan nyanyi dan doa. Silakan. Lagunya lagu-lagu Advent ya. Selamat siang untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita angkat lagu pujian kita. Putri Sion, dua-dua ya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin. Oke, baik. Kita akan masuk pada tugas kelompok 2. Tema yang akan kita geluti pada pertemuan hari ini ialah membangun sinode AM gereja-gereja di Sumatera Utara. Ini dicoba disusun oleh teman-teman kita, Jose, Febrina, Ricky, Nadia, Wanbora, dan Benaya, untuk mendengar apa masukan mereka. Marilah kita memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan hasil kajian mereka di kelompok, dan ini menjadi pemantik untuk diskusi kita nantinya. Karena itu kami beri kesempatan kepada kelompok. Silakan. Baik teman-teman, pada saat ini kita akan membahas dengan topik membangun sinode AM gereja-gereja di Sumatera Utara. Kita langsung. Kenapa nggak datang? Ya, teruskan aja. Silakan. Ya baik, agenda yang pertama itu pengertian dan fungsi sinode AM, yang kedua eksistensi gereja dan tujuan dari sinode AM. Yang ketiga sinode AM gereja-gereja Sumatera Utara. Yang keempat tantangan dan upaya membangun sinode AM. Yang kelima pihak-pihak berupaya dalam membangun sinode AM. Kita langsung pembahasan. Pengertian dan fungsi sinode AM. Dalam pengakuan Lima Rasuli kita menemukan perkataan gereja yang kudus dan am. Kata am yang artinya umum atau universal. Jika kata am dipakai untuk gereja, maka gereja yang am
Berarti gereja yang bersifat universal atau yang maknanya adalah semuanya orang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia dan sepanjang masa tanpa memandang denominasi. Artinya adalah orang-orang percaya ini dipanggil bukan hanya untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi, tetapi juga hidup bersama saudara seiman yang lain. Dan dalam pengertian ini juga kita disebut sebagai gereja yang kudus dan am. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dan semua orang percaya akan sesuatu yang seharusnya sudah mereka ketahui, yaitu bahwa mereka adalah bait Allah. Bait Allah adalah tempat suci. Jadi dalam pengertian ini Rasul Paulus menggunakan kata Yohani naos untuk secara khusus pada tempat kediaman Allah. Lanjut ke esensi gereja dan tujuan dari Sinode Am. Gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap orang dan dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Alkitab. Gereja adalah gedung ataupun rumah, tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen dan atau pada organisasi umat Kristen yang memiliki suatu kepercayaan, ajaran dan juga tata cara ibadah. Jadi dari dua pengertian ini, gereja adalah organisasi. Maka orang-orang yang mengatur gereja memiliki suatu wewenang di dalam mengatur kehidupan gereja, karena di dalam gereja tidak hanya pendeta, tetapi juga ada majelis dan juga jemaat. Gereja adalah pedoman belajar rohani bagi setiap orang berada di sana. Karena kepemimpinan gereja pada hakikatnya adalah kepemimpinan pelayanan. Dan dalam bahasa Inggris, kata gereja adalah church yang berasal dari bahasa Kurikon yang berarti milik Tuhan. Kita lanjut, dilanjutkan oleh saudara Jusing. Sinode Am gereja-gereja Sumatera Utara. Istilah Sinode Am ini bukan pertama kali muncul dalam gerakan keesaan gereja Indonesia. Istilah Sinode Am ini sudah lama dipakai oleh gereja-gereja yang ada di belahan Pulau Jawa, di mana beberapa gereja yang memiliki latar belakang historis yang sama menyatakan diri dalam lembaga Sinode Am. Kita lihat saja misalnya gereja Kristen Indonesia atau GKI. GKI dapat dikatakan sebagai sebuah gereja baru di Indonesia, sebagai buah penyatuan dari GKI Jawa Barat, GKI Jawa Tengah, dan GKI Jawa Timur. Berdirinya GKI melewati perjalanan sejarah yang panjang. Dari berdirinya tiga gereja yang menyatu itu sebagai gereja yang berdiri sendiri pada tanggal 22 Februari 1934 di Jawa Timur. Berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Timur. Demikian juga pada tanggal 24 Maret 1940 di Jawa Barat berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Barat. Dan pada tanggal 8 Agustus 1945 di Jawa Tengah berdirilah gereja yang kemudian disebut GKI Jawa Tengah. Awalnya ketiga gereja ini dikenal dengan nama Tionghoa Tokau atau Tehwaka TKH, yaitu gereja bahasa Hokkien, gereja THK TKH di Jawa Tengah dan Jawa Timur didirikan oleh Jenny dari Belanda atau Netherlands, Jenny Spring. Sedangkan di Jawa Barat diawali oleh penemuan sebuah kitab berbahasa Melayu oleh Bapak Ang Boyes di tahun 1858. Nama gereja Kristen Indonesia sendiri mulai digunakan pada 1990. Maka nama ini menunjukkan kesadaran GKI untuk dapat menjalankan misi dan panggilannya secara nasional. Belajar dari sejarah GKI di atas sudah saatnya gereja-gereja yang berasal dari hasil penginjilan dan organisasi yang sama yang ada di Sumatera Utara memungkinkan sebuah lembaga seperti AM demi menguatkan kerjasama gereja ke masa depan. GKI semakin kuat karena mereka memutuskan suatu peta jalan baru dengan penyatuan lembaga sinode mereka menjadi sebuah lembaga sinode am GKI. Sama dengan hal itu, gereja-gereja Sumatera Utara semakin kuat dan tangguh jika semua lembaga sinode itu menyatu dalam sebuah lembaga sinode am gereja-gereja Sumatera Utara. Jika kita melihat sejarah, pada awalnya nama gereja yang diberikan RMJ adalah Gereja Misi Injil sebagai Utara Batak atau sering juga disebut dengan Gereja Jenjin Injil. Nama gereja ini tidak bertahan lama karena munculnya gerakan kemandirian Gereja Batak, yaitu muncullah Bapak Kristen Batak atau KB pada 28 September 1912. Di Bali yang didirikan oleh A.M. Manunang. AKB sekarang
HKB ini akhirnya resmi menyatakan diri sebagai gereja Batak yang mandiri setelah tidak mendapat respon dan usul dari pihak RSJ. Sekarang HKB ini dikenal dengan nama Unia Kristen Indonesia atau HKI yang berkampus di Malaysia. Jika kita melihat kebutuhan menjelang baru gereja Sumatera Utara ini, maka sudah wajar kita memikirkan sebuah nama baru gereja bagi gereja-gereja hasil jadi di Sumatera Utara ini. Demi penguatan dan penyatuan energi gereja, perhatikan ini. Lalu kita juga bisa belajar dari gereja Protestan di Indonesia atau GPI. GPI yang merupakan gereja negara pada zaman Belanda, penjajah Indonesia masih dipertahankan keberadaan. Pada awalnya gereja ini berada di Ambon, namun seiring dengan perpindahannya kedudukan Gubernur Jenderal Belanda di Batavia tahun 1919, maka Protestan juga beralih kantor pusat di Batavia. Jakarta sekarang, karena misi untuk mewartakan Injil ke seluruh Indonesia yang kemudian diemban oleh Protestan Church in Solo. Maka dari Maluku menyebarlah pelayanan dan Protestan Church in Indonesia ke seluruh persada Nusantara. Secara bertahap dengan tantangan dan hubungan yang berbeda di setiap daerah muncul untuk memilah wilayah pelayanan dari Protestan Church in Netherlands ini agar wilayah dapat dijangkau dan pelayanan lebih efektif. Pertemuan para pendeta pada tahun 1927 diambil satu kesepakatan yaitu keesaan gereja harus tetap dipertahankan, tapi wilayah-wilayah diberi kemandirian yang lebih besar untuk mengatur pelayanan di wilayah sendiri. Kesepakatan ini yang mengikat setiap gereja yang dimandirikan untuk menjaga keesaan. Karena itu, di mana ada gereja bagian mandiri dari The Protestant Church in Netherlands ini, tidak dibenarkan adanya gereja bagian mandiri lainnya berdiri. Dasar teologis dari keesaan dan persaudaraan inilah yang menjadi pijakan dari sebagati harus dijaga dan dipelihara oleh gereja-gereja bagian mandiri dilahirkan dari satu titik atau satu titik, yakni The Protestant Church in Netherlands ini. Karena itu pada hakikatnya The Protestant Church in Netherlands ini adalah perwujudan dari gereja Kristen yang esa, sebagaimana dua Tuhan Yesus sebagai umat dalam yang 17 ini yang melatar belakangi mengapa The Protestant Church in Netherlands ini tetap esa sampai saat ini. Ketika oleh saudara dengannya. Berawal dari kesepakatan tersebut, maka pada rapat besar tahun 1933, jemaat-jemaat di Minahasa, Maluku dan Timur diberi kebebasan untuk menjadi gereja bagian mandiri dalam persekutuan dengan The Protestantse Kerk in Netherlands Indai. Kemudian secara bertahap jemaat-jemaat di bagian timur dimandirikan. Gereja Masihi Injili di Minahasa atau GMIM tahun 1934, Gereja Protestan Maluku GPM tahun 1935, Gereja Masihi Injili di Timur GMIT tahun 1947. Pada sidang Sinode AM The Protestantse Kerk in Netherlands Indai tanggal 30 Mei sampai 9 Juni 1948 di Bogor, ditetapkan bahwa jemaat-jemaat yang berada di bagian barat dari ketiga gereja bagian mandiri tersebut dimandirikan menjadi Gereja Protestan Indonesia bagian barat atau disebut GPIB. Dalam sidang besar tersebut diputuskan bahwa nama The Protestant Church in Netherlands di Indonesia akan dengan nama Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Kebutuhan penanganan pelayanan yang didukung oleh kemandirian organisasi juga dialami GPM di wilayah pelayanan Maluku dan Irian Jaya, sehingga pada tanggal 25 Mei 1985 berdirilah Gereja Protestan Indonesia di Irian Jaya, GPI Irja, yang sekarang menjadi Gereja Protestan Indonesia di Papua atau GPI Papua. Kebutuhan kemandirian kemudian terjadi juga di wilayah Luwuk Banggai di tahun 2000, sehingga wilayah Banggai Kepulauan dimekarkan menjadi bagian gereja mandiri dengan nama Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan.
atau disebut GPIBK. Oleh karena didorong rasa seadas, rasa persaudaraan dan keesaan gereja, maka Indonesia Ecumenical Christian Church atau disebut AECC tahun 1998 dan Gereja Masehi Injil di Talau Germita tahun 2002 menyatakan diri bergabung ke dalam Persekutuan Gereja-Gereja dalam lingkup GPI tahun 1999. Indonesian Ecumenical Christian Church berganti nama menjadi Indonesia Evangelical Christian Church atau EACC. Sampai kini anggotaan gereja bagian mandiri dalam lingkungan gereja Protestan di Indonesia menjadi 12 sinode dengan kantor pelayanan dan pelaksana harian sinode AM di Balai Agung Jalan Medan Merdeka Timur nomor 10 Jakarta. Belajar dari sejarah GPI di atas, bukankah kita sebagian besar dari gereja yang berada di Sumatera Utara ini berasal dari satu induk lembaga penginjilan, yakni RMG, dan dulunya pun kita berada dalam sebuah payung gereja miskin berdiri di Tanah Batak, yaitu ITB. Lalu setelah itu berdirilah gereja Batak Mandiri seperti HKBP, BKPS, BKPI, BKPA, HKI, BKPPD, BPKP dan lain-lain. Mengapa kita tidak meniru GPI itu? Walau mereka telah memilih gereja yang mandiri di wilayah masing-masing, namun mereka tetap mempertahankan sebuah lembaga keesaan mereka dalam GPI. Bukankah tidak mungkin hal yang sama kita lakukan dalam rangka menguatkan gerakan keesaan gereja di Tanah Batak ini dengan membangkitkan kembali sebuah lembaga sinode AM Gereja Misian Injili di Tanah Batak, sinode AM GMI TB. Jika mimpi ini bisa terwujud, maka gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara akan duduk bersama, berpikir bersama, membina bersama umat dalam sebuah payung sinode. Semua lembaga-lembaga ekumene baik dalam maupun luar negeri akan berurusan dengan sinode AM bersama ini. Kita bisa memotong banyak birokrasi dalam rangka percepatan pengembangan masyarakat, pengembangan penyebaran Injil di Tanah Batak dan ke daerah-daerah lainnya. Karena gereja-gereja Batak selama ini sudah merasa nyaman dengan rumahnya sendiri-sendiri dan tidak memiliki perasaan yang sama lagi dengan rekan-rekannya. Gereja lain yang berasal dari lembaga sending yang sama. Kita tidak pernah lagi berpikir bersama dalam menghadapi tantangan zaman yang mengglobal ini. Sendirian gereja-gereja Batak menghadapi tantangan yang mengglobal ini mengakibatkan tumpunya misi gereja menghadapi tantangan yang besar itu. Gereja-gereja lokal tidak mampu sendiri menghadapi tantangan yang dihadapinya di wilayah pelayanannya. Kita masih berasa bangga akan keberhasilan gereja kita secara sendiri-sendiri. Karenanya perasaan bersama-sama menanggung beban itu hilang karena sekat-sekat pemisah organisasi gereja Batak itu sendiri. Tentu saya tidak berpretensi untuk menghilangkan gereja-gereja lokal yang ada. Biarlah gereja-gereja lokal itu tetap berjalan sebagaimana adanya. Namun kita punya payung besar dalam pertemuan antar sinode-sinode gereja lokal itu menjadi sebuah sinode AM yang umum. Bagi semua gereja-gereja Batak di Tanah Batak, sifat organisasi ini menjadi sebuah lembaga koordinatif untuk menyatukan lembaga-lembaga ekumenis yang telah menyatukan kita selama ini dalam bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tantangan dalam upaya membangun sinode AM, yang pertama, kurangnya kesadaran setiap pemimpin gereja masing-masing. Yang kedua, adanya pemikiran setiap gereja yang menganggap gerejanya yang paling besar. Yang ketiga, tiap-tiap gereja sudah nyaman dengan rumahnya sendiri-sendiri. Yang keempat, tidak adanya kesepemahaman dalam membangun sinode AM. Yang kelima, banyaknya aliran dan ajaran yang berbeda. Selanjutnya, pihak-pihak yang berupaya dalam membangun sinode AM pertama pembentukan DPG. Pada tanggal 22 Mei 1946 di Yogyakarta, Indonesia, dibentuklah sebuah dewan gereja-gereja yang diberi nama Dewan Permusyawaratan Gereja-Gereja Indonesia atau DPG oleh 6 gereja yang ada di Pulau Jawa. Adapun yang menjadi tujuan dari dewan ini seperti dirumuskan pada pasal 3 anggaran dasarnya adalah untuk mempersoalkan dan mempertimbangkan kepentingan gereja-gereja bersama, baik dalam hal-hal yang langsung mengenai kegerejaan dan keagamaan, baik dalam hal-hal mengenai yang lain-lain yang ada hubungannya dengan kegerejaan dan keagamaan, dan menjalankan usaha-usaha untuk agar tercapainya kepentingan tersebut. Tentang kegiatan dari DPG memang tidak banyak yang mengetahuinya, terutama dalam hal menyangkut pencapaian tujuannya. Akan tetapi satu hal adalah pasti, yaitu bahwa DPG merupakan satu dewan gereja-gereja
semacam Dewan Gereja Wilayah yang ikut mengambil bagian dalam mempersiapkan pembentukan DGI. Dilihat dalam kaitannya dengan hal yang dinyatakan terakhir, maka dapatlah dikatakan DPG mempunyai peranan yang penting dalam gerakan ekumenis di Indonesia. Yang kedua, pembentukan MOBGK. Pada tahun 1946, DSPJ Rumambi mengirimkan sebuah surat tanggal 8 September 1946 kepada beberapa pribadi tertentu, antara lain pendeta, pegawai Injil, dan pimpinan Kristen. Di dalam suratnya yang memberitahukan bahwa pada bulan Maret 1947 akan diselenggarakan sebuah konferensi di Makassar untuk mewujudkan gerakan keesaan Kristen Indonesia, supaya dengan demikian tercapailah persatuan roh di antara kita untuk melangsungkan tugas kita yang ringan dengan adanya di masa kini. Bahwa yang menjadi tujuan dari MOBG adalah menyelidiki dan mengajukan hal-hal yang menuju pada pembentukan satu gereja Kristen di Indonesia. Yang ketiga, pembentukan DGKIPI. Di kalangan jemaat-jemaat ada gereja-gereja Tionghoa, terdapat pula upaya untuk membentuk sebuah dewan-dewan gereja. Sehubungan dengan kegagalan pada wadah keesaan sebelumnya, yaitu wadah keesaan yang bentuk berkristen Tionghoa dan gereja serikat. Upaya itu sudah barang tentu berkaitan erat dengan jalurnya gerakan ekumenis di Indonesia yang telah menghasilkan beberapa wadah keesaan seperti DPG, MOBKG, dan lain-lain. Sehubungan dengan upaya tersebut, maka pada tanggal 25 sampai 28 Mei 1948 di Jakarta diselenggarakanlah sebuah konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Selanjutnya, pembentukan Majelis Kristen di Medan. Pada awal tahun 1949 di Medan telah membentuk pula sebuah badan keesaan yang sering disebut Majelis Kristen di Medan atau Majelis Kristen di Sumatera. Peranan badan ini dapatlah dikaitkan hampir dengan peranan DPG yang berpusat di Yogyakarta dan MOBGK yang berpusat di Makassar. Pada saat ini berkenan dengan yang telah ditegaskan terakhir, bahwa nyatalah badan ini di kemudian hari bersama dengan DPG dan MOBG turut aktif dalam mengambil bagian mempersiapkan pembentukan DGI. Paling tidak kali itu nampak dengan jelas dengan peranan yang dimainkan oleh Tesi Monding, salah satu seorang tokohnya, dalam mempersiapkan pembentukan DGI, terutama dalam ketertiban di panitia perancang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Febrina. Baiklah, kita lanjut kepada 2.5.5, yaitu menuju ke pembentukan DGI. Pembentukan DGI selaku salah satu hasil dari gerakan ekumenis Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari hubungannya dengan gerakan ekumenis di masa-masa sebelumnya, terutama sekali dalam kaitannya dari hasil-hasil gerakan ekumenis di Indonesia dalam bentuk majelis-majelis Kristen dan atau dewan-dewan gereja yang telah dibicarakan terdahulu. Berkenan dengan hal di atas, agar lebih dapat memahami proses pembentukan DGI, perlulah kita menemukan beberapa peristiwa atau kejadian yang penting. Beberapa peristiwa atau kejadian dimaksud tersebut yaitu yang pertama, 1. Nota Rumambi, DSPJ Rumambi, Sekretaris Umum dari Badan Pekerja MOBGK yang telah banyak berpengalaman dalam gerakan ekumenis baik di dalam maupun di luar negeri, pada bulan Januari 1948 menyampaikan sebuah nota yang ditujukan kepada panitia perancang yang bertugas mempersiapkan pembentukan majelis gereja-gereja Kristen di Indonesia. Nota tersebut yang dikenal sebagai Nota Panitia Perancang yang akan menyiapkan pembentukan majelis gereja-gereja Kristen di Indonesia. Itu memuat pokok-pokok pemikiran yang dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada panitia dalam menjalankan pekerjaannya. Dari pembicaraan di atas, nyatalah bahwa Nota Rumambi benar-benar sangat berharga dalam kaitannya dengan gerakan ekumenis di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu Sidang Sinode AM GPI. Pada bulan Juli 1948 bertempat di Bogor, diselenggarakanlah Sidang Sinode AM GPI. Di dalam sidang inilah DSPJ Rumambi dipilih dan diangkat selaku Sekretaris Umum Badan Pekerja GPI. Berkenan dengan itu, maka ia harus meletakkan jabatannya selaku Sekretaris Umum, mengingat jabatan barunya menuntunnya harus pindah ke Jakarta. Sepintas lalu sidang Sinode AM GPI tersebut cuma merupakan sidang yang ada di dalamnya yang dipermasalahkan kehidupan dan pekerjaan GPI. Akan tetapi, bila dikaji dengan saksama, maka kesan serupa itu tidaklah benar, mengingat di dalamnya dibahas pula masalah yang berhubungan dengan pembentukan DGI. Lalu yang ketiga itu Sidang Raya 1 DGD. Beberapa tokoh ekumenis Indonesia diantaranya DSPJ Rumambi dan Dr. J. Lemina beranggapan bahwa konferensi ekumenis yakni konferensi IMC
pada tahun 1947, Konferensi Pemuda di Oslo tahun 1947, dan Sidang Raya DGD 1 di Amsterdam pada tahun 1948 mempunyai pengaruh terhadap arah dan pemikiran perkembangan ekumenis di Indonesia sebagai sumber dorongan pokok atau pemikiran yang asasi. Di samping pengaruh di atas, nyatalah pula bahwa kehadiran para utusan dari Indonesia ke konferensi tersebut, terutama ke konferensi IMC dan Sidang Raya DGD di Amsterdam, telah mengisyaratkan pula para pemimpin gereja dan pekabar Injil di Indonesia bahwa Indonesia dalam rangka keesanan gereja telah ketinggalan dibanding dengan kebanyakan negara di Asia. Lalu kita masuk yang keempat, yaitu konferensi gereja-gereja di Indonesia. Dalam konferensi ini, persiapan pembentukan Dewan Gereja Indonesia telah menunaikan tugasnya dengan baik, sebab ia telah berhasil mempersiapkan pembentukan DGI dan ini mampu menjawab untuk membentuk gereja yang ekumene dan sinode am. Lalu kita masuk kepada poin penutup, yaitu yang pertama, kesimpulan. Dari hasil pembahasan kami, penyaji menyimpulkan bahwa ternyata masih ada hambatan dan tantangan terciptanya sinode am, dan itu juga disebabkan oleh adanya pengelompokan dan adanya perbedaan yang menganggap gerejanya yang paling besar dan gerejanya yang paling kecil. Dan karena adanya perbedaan ajaran di tiap-tiap gereja serta belum adanya kesatuan dalam pemikiran, sehingga belum terciptanya sinode am yang berekumene. Lalu kita masuk pada poin saran. Seharusnya tiap-tiap gereja sadar akan pentingnya menjadi sinode am dan berekumene yang tidak membeda-bedakan tiap denominasi yang berbeda. Dan para pemimpin-pemimpin gereja lebih melihat bagaimana perlunya menjalin kebersamaan. Jika mimpi ini bisa terwujud, terkhusus bagi gereja-gereja Batak yang ada di Sumatera Utara, akan duduk bersama, berpikir bersama, membina bersama umat dalam sebuah payung sinode. Semua lembaga-lembaga ekumene baik di dalam maupun luar negeri akan berurusan dengan sinode am bersama ini. Kita bisa memotong banyak birokrasi dalam rangka percepatan pengembangan masyarakat, pengembangan penyebaran Injil di tanah Batak dan ke daerah lainnya. Karena gereja-gereja Batak selama ini sudah merasa nyaman dengan rumahnya sendiri dan tidak memiliki perasaan yang sama lagi dengan rekan-rekan gereja lain yang berasal dari lembaga jending yang sama. Kita tidak pernah lagi berpikir bersama dalam menghadapi tantangan zaman yang mengglobal ini. Kesendirian gereja-gereja Batak menghadapi tantangan yang mengglobal ini mengakibatkan kumpulnya misi gereja menghadapi tantangan yang besar itu. Demikianlah pembacaan hasil sajian kami. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 ya, yang telah menyajikan hasil mereka. Nah, tiba saatnya bagi kita sekarang untuk memberi masukan ya. Nanti ada 2 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama ialah kita akan memberikan masukan apa yang kurang dari sajian ini. Lalu sebutkan nanti apa materinya dan sumbernya dari mana. Lalu sebutkan namamu supaya saya catat di sini masukan. Kemudian bagian yang kedua nanti ialah kalian bertanya supaya kelompok semakin mematangkan materi mereka. Kita ingat ini adalah tugas kita bersama. Jadi bukan tugas kelompok saja. Kita hendak mencapai sebuah bahasan secara teologis, secara akademis, bagaimana menggagas sebuah gereja yang bersama-sama membangun sinode am di Sumatera Utara ini. Jadi bagaimana pemikiran teologis kita, bagaimana sumbangan akademis kita terhadap gagasan ini. Jadi kita semua sama-sama berpikir sekarang, sehingga pada akhir perkuliahan ini mereka sudah dapat mendapatkan banyak insight untuk memperbaiki. Dan pada akhirnya nanti setelah mereka perbaiki paper ini dikirimkan ke Akademi Edu atau ke jurnal-jurnal supaya output dari perkuliahan kita ada. Tujuan pembelajaran yang baik di kuliah Merdeka Belajar sekarang ialah output. Output itu ialah luaran dari mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran. Di luar itu termasuk paper seperti ini, nanti termasuk ujian akhir semester paper itu. Gitu ya. Nah sekarang sebut nama. Bagian yang pertama kita akan masuk pada
masukan. Silakan, siapa yang memberi masukan? Silakan dari nanti sebutkan namanya. Baik, terima kasih kepada yang memberikan Pak Husin. Nama saya Gabriel Darutar dari kelompok 1. Penyajian kali ini perlu melihat juga LPS kita tentang pemikiran upaya-upaya klinis dalam membangun Islam bersama gereja-gereja di Sumatera Utara. Ini yang menjadi patokan atau menjadi alat kita untuk menyelidiki atau mengkaji dulu ini. Jadi penyaji belum menyampaikan konteks di Sumatera Utara ini bagaimana. Misalnya dalam hal kita itu kan bisa nanti pengkajiannya itu dalam hal alam atau ekologi. Misalnya Danau Toba, bagaimana gereja-gereja itu menjaga Danau Toba sekarang itu? Kan Masukkan ada sumbernya, dari mana ada sumbernya? Oke Pak, jadi dalam hal ini ada itu buku Esai Nababan, memang hanya sebuah artikel. Yang kedua itu kebersamaan dalam hal menanggapi bencana. Upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan penanganan korban bencana dalam buku Esai Nababan, gerakan Okumene dan penyicilan. Jadi saya mengontekskan kepada dalam hal untuk gempa yang ada di Daud sana, atau taktik sana. Jadi ada kebersamaan di sana. Dan tanpa memandang hal sinode, itulah menjadi sinode am kita duduk bersama. Yang kedua dalam membangun pemikiran, yang kedua dari buku dari Evelyn Sulaiman Hendrik Lokra dan kawan-kawan dalam buku Gerakan Okumene Laporan Penelitian Survei Okumene yang bisa membangun yaitu memberi perhatian kepada pendidikan ajaran sekolah minggu tentang nilai-nilai eco-friendly atau dalam hal kebersamaan. Kita tahu bahwa sekolah minggu ini sudah ditanamkan dalam hal tidak ada perbedaan. Walaupun disarankan anak sekolah minggu sudah tertanam bahwa kita bisa bergereja dalam hal di luar konteks gereja sendiri. Yang ketiga, yang terakhir yaitu mengembangkan atau mendayagunakan forum-forum Okumene dalam proses dialog guna membangun solidaritas antar gereja dan jejaring kerjasama lintas sarana untuk mewujudkan kemanusiaan. Itu mungkin kira-kira yang menjadi masukan pola-pola pemikiran yang bisa dikontekstualisasikan dalam ranah Sumatera Utara ini. Terima kasih Pak. Oke. Terus yang kedua, siapa dulu? Silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Nama saya Destian Orang. Yang mungkin saya tambahin sedikit daripada paper penyaji ini, dikatakan bahwa membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Jadi kalau membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana sebenarnya peta perjalanan gereja di Sumatera Utara itu. Ibaratnya dari mana dimulai gereja Sumatera Utara itu dapat kita lihat nanti saya kirim di jurnal Pak Ramli. Saya lihat bagus sekali peta perjalanan gereja-gereja di Sumatera Utara. Jadi saya rasa itu dilakukan oleh penyanyi sekalian agar memperlengkapi tulisannya. Itu saja yang paling. Oke, silakan. Kami silakan. Terima kasih kepada Bapak dosen. Saya memberi masukan kepada nama saya Gerson Tabaru. Saya memberikan masukan kepada nomor 2 judul tadi membangun sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Yang masukan yang pertama, perlu dibuat penyaji daftar nama-nama gereja yang terlibat dalam sinode am gereja-gereja di Sumatera Utara. Dan yang kedua, perlu dirumusan masalah terdapat upaya dalam membangun sinode am. Tetapi saya tidak melihat upaya apa yang dilakukan dengan pembentukan DPG, FOBGK, DGKTI, Majelis Kristen Medan dan pembentukan DGI. Jadi masih sulit dalam menemukan apa upaya dengan diadakannya pembentukan DPG ini, pembentukan FOBGK, DGKTI, Majelis Kristen Medan dalam membangun sinode am. Oke. Yang tiga itu udah dulu, silakan ditanggapi oleh kelompok. Saya akan datang dari saudara Yesiel yang mana mengatakan dari Pak Rambiakan. Kami yang masukannya ini
Liang Gereja Sumatera Utara sudah dikenal jadi Parang Merah. Terima kasih. Silakan yang lain tanggapannya. Baiklah, di sini saya akan menanggapi dari masukan dari saudara Person. Itu yang pertama, perlu dimasukkan daftar-daftar nama gereja yang terlibat di dalam Sinode AM di Sumatera Utara. Lalu yang kedua itu perlu dirumuskan atau perlu ditambah dan dijelaskan apa yang dimaksud, apanya upaya-upaya yang dilakukan seperti DPG ataupun DGI. Mungkin di dalam sajian kami memang kurang jelas apa yang dilakukan atau upaya-upayanya. Nanti kami akan memperjelasnya di perbaikan. Lalu di poin yang pertama yaitu memang sini sangat perlu diberikan ataupun dituliskan daftar nama-nama gereja yang terlibat dalam Sinode AM atau Sumut. Di sini kami para penyaji akan menambahi masukan dari saudara Person. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang memberi masukan? Baiklah, saya akan menanggapi masukan dari saudara Gabriel tentang pemikiran upaya ekonomis, bagaimana konteks di Sumatera Utara dan bagaimana sebenarnya ekoteologi tadi, bagaimana yang dijelaskan oleh saudara Gabriel yang dapat di dalam artikel Esana Baban, itu nanti mungkin dalam sajian kami memang belum ada, tapi nanti di perbaikan kami akan memasukkan yang diberikan oleh saudara Gabriel. Kami menerimanya. Terima kasih. Oke. Ya, sebelah sini tadi ada 2 orang. Silakan. Saya Faris Dewan Ginting. Jadi di sini terima kasih. Siapa tadi? Faris Dewan Ginting, Pak. Oke, silakan. Saya akan menambahkan beberapa mungkin pemikiran yang penting menurut saya, karena saya mengambil sumbernya dari STT Bukadewi yang ditulis oleh Gerard Muratua Siregar mengenai meretas pemikiran komunisme Eka Dharma Putra. Nah, jadi jurnal ini berisikan di mana penulis ini mendalami bagaimana pemikiran si Eka Dharma Putra tadi, dan juga menurut saya juga ini adalah pemikiran yang baik dan boleh nanti ditambahkan di perbaikan. Jadi yang dimana di sini dikatakan bahwasanya Eka ini melihat fundamentalisme ataupun agama atau aliran sebagai salah satu penghambat bersatunya gereja. Nah, jadi oleh karena itu dengan tegas Eka ini menolak segala bentuk fundamentalisme. Dan juga menurut Eka ini di dalam bukunya ini dia menggunakan teori Ernst Rowels tentang gereja dan adaptasi kultural yang dilakukan gereja. Nah, makanya dia membagi 2 apa itu gereja. Yang pertama adalah gereja ke dalam beberapa jenis, diantaranya tipe gereja dan tipe sekte. Tipe gereja ini adalah suatu tipe Nggak usah beri penjelasan, masukkan aja, nanti kirimkan materinya sama mereka. Kalau kau beri penjelasan nanti jadi tandingan ya, bahan tandingan. Nah, jadi mungkin ini boleh ditambahkan nanti dari sajian ini. Itulah, terima kasih. Oke, yang berikut. Nama. Nama saya Adolf Bastian Margun dari kelompok 4. Yang pertama sebagai suatu karya ilmiah, begitu kan, apalagi ada tadi pembahasan tentang pengertian dari Sinode AM, dan sebelumnya itu harus kita gali lagi pengertian tentang sebutan kata AM itu. Jadi saya menemukan di sini makna kata AM itu berarti mencakup secara keseluruhan atau universal. Pada awalnya istilah ini digunakan untuk membedakan gereja tersebut dari gereja lain setempat. Nah, di sini juga saya menemukan AM itu sebenarnya nggak pernah dihubungkan dengan gereja pada awalnya. Namun di luar Alkitab kata AM berarti umum sebagai lawan dari tersendiri, setempat, dan sebagian. Ini adalah sebuah kata yang bersifat katoliskus, terkandung gagasan tentang keleluasaan tertentu atau ruang. Jadi ini adalah sifat dari gereja itu. Nah, sebagaimana kita membicarakan Sinode AM, berarti ini membuka suatu ruang bagi gereja-gereja
yang bersifat universal begitu. Ini saya dapatkan dari buku Timotius Sukarman, Gereja yang Bertumbuh dan Berkembang, tentang pengertian tadi sebutan AM. Lalu yang kedua saya mau masukan saya tentang penyatuan gereja-gereja melalui sinode AM itu ibarat persekutuan bersama. Ini sudah diteladani oleh gerakan yang dilakukan Yesus. Nah, jadi ada gereja sebagai persekutuan sekaligus sebagai suatu organisme pada saat ini merupakan wujud dari hasil yang harus terus berkembang dan bertumbuh. Sama seperti jemaat Kristen mula-mula itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47 yang lahir dari sebuah gerakan sosial keagamaan yang dipelopori oleh Yesus. Dikutip dari buku Get Eisen, Gerakan Yesus, sebuah pemahaman sosiologis tentang jemaat Kristen. Nah, dimulai dari gerakan sosial keagamaan ini hingga pada sebuah jemaat Kristen perdana yang kemudian melalui perjalanan panjang berabad-abad persekutuan orang-orang percaya ini mengalami perkembangan hingga berbentuk gereja sampai saat ini. Nah, jadi seperti di Kisah Para Rasul itu ada sebuah gerakan sosial keagamaan di situ yang di dalamnya mereka usah memberi penjelasan panjang seolah-olah kalian itu bicara lagi. Baiklah. Bukan aja Jadi begini. itulah referensinya dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Itu tentang penyatuan dari sinode AM. Jadi itu aja Mbak. Terima kasih. Oke. Silakan direspon dua masukan tadi. Ya, baik, terima kasih. Kami akan merespon tanggapan dari Pak Pi, yaitu mengenai aliran sebagai penghambat lahirnya sinode AM. Jadi ini nanti kami akan lanjutkan juga diperbaikan karena ini akan lebih memperdalam lagi tentang sinode gereja di Sumatera dan juga untuk gereja Dipo dan gereja Sekti. Mungkin kedua hal ini menjadi tambahan juga untuk melihat bagaimana perbedaan ini menjadi pemisah dari gereja-gereja. Mungkin demikian, terima kasih. Ada lagi yang menambah? Baiklah, kami berdua merespon masukan dari saudara Adolf tentang makna kata am mencapai keseluruhan secara universal. Kami dari berdua akan mempertimbangkan dan akan mencoba melanjutkan kembali di perbaikan-perbaikan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mau memberi masukan? Memberi masukan? Ada? Tidak ada. Oke, kita sekarang masuk pada bertanya, ya. Silakan bertanya yang membangun. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, sebutkan nama dan bertanya. Jangan memberi penjelasan, ya, bertanya. Silakan. Silakan. Terima kasih Pak juga kepada penyaji kita hari ini. Jadi saya ingin bertanya di dalam 2.4, di situ ada beberapa tantangan dalam upaya membangun sinode AM. Jadi yang ingin saya pertanyakan, apakah adanya tantangan ini ada usaha-usaha yang dilakukan maupun usaha-usaha dari toko-toko ataupun dari sidang-sidang raya yang bisa dilakukan dalam melawan tantangan itu. Selanjutnya, apakah juga ada, ini kan di 2.4 kan yang saya lihat adalah tantangan internal begitu. Apakah ada tantangan eksternalnya, misalnya yang di luar dari Sumatera Utara? Terima kasih Pak. Oke. Yang kedua, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya Veronica Syahani yang bertanya pada Nama. kelompok 2. Di sini para penyaji membahas tentang Nama. membangun sinode AM di gereja-gereja Sumatera Utara. Lalu di sini Veronica Syahani. Saya bertanya di bagian 2.5, pihak-pihak yang berupaya dalam membangun sinode AM. Di sini saya melihat 3 poin ini dalam pembentukan DPD, pembentukan MOBK, dan juga pembentukan DGKT ini di luar dari Sumatera Utara. Apakah dengan pembentukan 3 poin yang dituliskan di dalam bahan sajian oleh penyaji ini, ada apa sumbangsi kepada
kepada Sinode Am yang di Sumatera Utara, sehingga penyaji membuatnya di dalam sini. Terima kasih. Oke, lanjut. Baik Pak, nama saya Maria Magdalena, menyambung pertanyaan dari Saudara Dewi bahwa ada 3 poin, yaitu pembentukan DPG, pembentukan MO BGK dan DKGTI. Nah, ini dikatakan Saudara Dewi bahwa ini dibentuk di luar Sumatera Utara. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa tidak di dalam Sumatera Utara sendiri begitu? Yang selanjutnya, pasti ada tantangan-tantangan dari setiap pembentukan yang dihadapi oleh pembentukan DPG dan pembentukan lainnya. Apa saja tantangan-tantangan yang terjadi di dalam pembentukan tersebut? Terima kasih. Itu dijawab oleh kelompok. Silakan. Silakan, itu dulu dijawab. Baiklah, di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Saudara Maria. Itu yang pertama, kenapa tidak dari Sumatera Utara dari usaha-usahanya? Di sini memang yang kami cantumkan itu seperti DGI itu memang tidak dari Sumatera Utaranya, karena di sini memang kami mengakui bahwa kami kekurangan bahan dalam mengerjakannya untuk mengambil di tempat Sumatera Utara. Lalu yang kedua, tantangan apa yang terjadi dalam pembentukan Sinode Am yang ada di Sumatera Utara ini? Tantangan itu sudah kami cantumkan di bagian seperti di bagian kesimpulan. Di sini kami mengatakan bahwa adanya hambatan dan tantangan dari terciptanya Sinode Am di Sumatera Utara, yaitu seperti terjadinya pengelompokan dan adanya perbedaan tiap golongan yang menganggap bahwa gerejanya yang paling besar dan menganggap gerejanya yang paling kecil. Jadi itu juga terjadi karena ada perbedaan ajaran di tiap-tiap gereja serta adanya kesatuan dalam pikiran sehingga belum tercapainya Sinode Am yang berekumene. Jadi itu merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi ketika membangun Sinode Am di Sumatera Utara ini. Sekian dan terima kasih. Ada lagi yang menambah? Silakan. Silakan, ini 3 pertanyaan tadi. Tidak ada? Baiklah, di sini saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari Saudara Jessica. Di sini memang 2 titik amat itu ada tantangan dalam upaya membangun Sinode Am. Ini merupakan tantangan yang kami dapat para penyaji dalam membangun Sinode Am. Dan pertanyaan dari Saudara Jessica, apakah ada upaya yang dilakukan? Di dalam poin selanjutnya, dalam 2.5, kami memang menyantumkan pihak-pihak yang berupaya dalam membangun Sinode Am. Di sini ada beberapa tokoh, bahkan banyak badan-badan yang kami cantumkan, seperti pembentukan DPG, pembentukan MBODK. Memang di sini seperti yang sudah dikritik oleh Saudara Maria dan Saudara Dewi, bahwa memang ini tidak secara Sumatera Utaranya langsung, karena di situ kami kekurangan bahan dalam mengerjakannya dan khususnya di dalam Sumatera Utara. Jadi hanya inilah upaya-upaya yang kami dapat dalam membangun Sinode Am, yaitu di dalam 2.5. Terima kasih, ditambah teman-teman kami. Oke, silakan. Baik, menambah ini jawaban dari apakah ada usaha untuk melawan tantangan ini? Tentu usaha-usaha untuk melawan tantangan ini ada. Itu terlihat bagaimana ketika mereka melakukan sidang-sidang raya. Jadi tujuan dari pelaksanaan sidang ini sudah pastinya adalah untuk melawan tantangan ini, sehingga mereka pun bisa mengundurkan diri di dalam satu pikiran agar menjadi gereja yang esa. Dan juga apakah ada tantangan eksternal?
Ya, tantangan eksternalnya udah pasti itu perbedaan aliran gereja-gereja. Ini juga yang menjadi penghalang paling kuat tidak terbentuknya sinodeam ataupun gereja yang komunis atau yang esa. Mungkin ditambahin juga oleh teman-teman. Baiklah, saya juga menambah jawaban dari saudara Jessica. Di sini yang di dalam 4 ada 5 tantangan yang kami buat dari generasi. Jadi tantangan eksternalnya seperti yang dijelaskan oleh saudara Rani tadi, mungkin ada perbedaan setiap ajaran yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi bagaimana usaha-usaha yang akan dilakukan itu bisa kita buat melalui sidang raya, dan bagaimana kita bisa juga membuat pokok-pokok pikiran supaya terjadinya pembentukan ekumene yang baru. Terima kasih. Oke. Tadi ada lagi, silakan. Yang bertanya tadi, silakan. Terima kasih kepada penyanyi yang telah menyanyikan tentang membangun sinodeam gereja-gereja di Sumatera Utara. Jadi yang mau saya tanyakan, jadi nama saya di sini Reksana dari kelompok 3 ingin bertanya dari rumusan masalah yang dibuat oleh penyanyi di nomor 3 tentang bagaimana sinodeam gereja-gereja Sumatera Utara. Jadi di sini timbul pertanyaan, apakah memang sampai sekarang sudah terbangun sinodeam di gereja-gereja Sumatera Utara khususnya? Dan juga apa saja permasalahan-permasalahan gereja yang sudah terselesaikan oleh sinodeam ini, kalau memang sinodeam ini sudah terbangun? Itu. Terima kasih kepada penyanyi. Ada lagi? Sebelah sini, silakan. Silakan. Saya ingin bertanya kepada nama saya lagi saya bertanya kepada teman-teman PKI ini. Yang pertama tadi di dalam dosis 3 di dalam disampaikan oleh teman kami, di sana yang saya baca hanya terfokus kepada kemandirian gereja. Jadi apa yang saya baca, yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya apa yang menjadi titik fokus sehingga dilakukannya sinodeam ini di Sumatera Utara? Dan kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah GKI Sumut itu tidak termasuk dalam upaya sinodeam ini? Karena saya baca juga di internet, GKI Sumut itu masuk ke dalam PGI juga. Oke. Silakan. Terima kasih Pak. Sekarang diberikan nama saya Gabriel. Saya ingin bertanya, apakah perlu dibentuk lagi satu nama sinode untuk membangun gerakan kedesaan atau yang am di dalam konteks Sumatera Utara ini, misalnya dalam hal membuat nama sinode atau seperti PGI atau nama yang lain? Apakah perlu dibentuk nama lain seperti itu? Terima kasih. Oke, itu udah dulu. Silakan dijawab oleh kelompok. Ya baik, kami langsung merespon pertanyaan dari Gabriel. Apakah perlu dibentuk badan sinodeam yang baru? Jadi saya pikir untuk membentuk suatu badan baru ini bukanlah suatu hal yang mudah. Jadi saya pikir itu nggak perlu. Yang perlu itu adalah memperbaiki yang ada. Jadi yang sekarang ini diperbaiki bagaimana supaya bisa merangkum semua gereja dan aliran sehingga dapat meleburkan diri di dalam satu gereja yang esa. Mungkin demikian oleh teman-teman. Silakan. Saya mau menambah. Silakan. Saya sedikit jawab pertanyaan dari Rita, dimana apa sebenarnya titik fokus dalam membangun sinodeam ini? Bahwasanya jika terwujudnya dalam membangun sinodeam gereja-gereja bersama di Sumatera Utara, gereja itu dapat tidak membeda-bedakan denominasi yang berbeda. Mereka akan duduk bersama dan berpikir bersama bagaimana caranya untuk memajukan denominasi yang ada, sehingga tidak ada sekat-sekat ataupun perbedaan-perbedaan antara denominasi yang kecil dan denominasi yang besar. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau nambah? Dari kelompok ada?
Dia dah. Oke. Saya pikir karena waktu ya, saya ada pelayanan sore ini. Saya sampaikan sampai di sini dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Saya akan kirimkan perbaikan saya untuk dibaca-baca nanti. Dan itu juga untuk kelompok lain supaya jangan terulang lagi kesalahan yang sama pada kelompok-kelompok lain nanti, supaya paper-paper yang kemudian dia lebih baik ya. Sebelum saya lanjutkan dengan pembahasan saya dengan kelompok 2B, soal tugas kelompok ini, karena dulu waktu kita pernah sudah kita sudah masuk sekali, karena itu kita meninggalkan pertemuan. Maka ada usul saya untuk membahas tugas kelompok 3 ini, kita sudah berkelindahan dan tugas kelompok 4 kita bahas minggu depan secara bersama-sama. Berarti nanti kalau tidak tepat ini harus itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua ialah kelompok 4 dan kelompok 5 dibahas bersama pada tanggal 16. Dua kelompok itu kita bahas pada tanggal 16. Sehingga untuk minggu depan akan membahas kelompok 3. Opsi yang kedua, kita pilih mana? Pertama atau kedua? Kedua. Berarti minggu pada hari Jumat tanggal 16 kita membahas 2 April. Baru ujian akhir semester sejatinya memang tanggal 16. Karena ini sudah minggu nanti tanggal 16 atau 19. Dan saya beri kesempatan mengerjakan programnya sampai tanggal 23 Desember. Itu batas akhir. Tapi kalau kalian misalnya sudah selesai tanggal 16, klik aja ke WA. Saya kasih tahu. Lalu format filenya ialah nanti dibuatlah 4A, kemudian tugas nomor absen baru 6. Misalnya contoh 4A tugas 21 meningkat. Format file itu dikirim ke WA group, dikirim ke WA group. Paling lambat dia 23 Desember 2020 masuk ini. Dalam dari situ nanti kurang lebih. Tapi kalau misalnya kalian ingin cepat-cepat menyelesaikan sebelum pulang kampung liburan, silakan. Tapi kalau ingin biasanya kalau begini, silakan bawa laptop masing-masing, bawa buku hitam itu. Kemudian kerja langsung kerja lagi supaya lihat orang tua nanti wah enak kali. Kerja lagi ya. Kalau masuk hidup yang sejati kira-kira begitu tak apa.
Tapi kalau kalian misalnya ingin berjumpa orang tua dengan beban yang sudah pulang, sudah habis tugas kuliah, kerjakan sebelum pulang. Masalah kamu pilih mana yang nanti terserah. Ini yang perlu saya sampaikan supaya dipersiapkan sejak sekarang. Judulnya bebas, tapi topiknya ya ekumenika. Entah kau teliti nanti ada BKID di kampungmu, silakan waktu masih liburan atau kau tulis tentang itu silakan. Tapi kalau ada yang sama, dua-duanya diskualifikasi, tidak nilai. Artinya dia kehilangan 30 poin. 30 poin berarti kan maksimal nilainya 70 kan, tapi C. Ini hati-hati. Lebih baik komunikasi dengan satu kelompok, satu tingkat saja. Siapa yang menginginkan sama. Intinya ekumenika. Apa itu ekumenika? Kan berbeda. Dan bisa kalau kalian misalnya ini kan luaran nanti, ini hasil audit dari perkuliahan kita ini. Jadi kalau misalnya kita lihat membuat paper boleh. Lalu kalau kalian misalnya ingin membuat video dari hasil puas kalian, misalnya ekumenika, silakan berbincang buat apa penjelasan dengan video bagus, silakan. Atau kalian mau main TikTok menjelaskan ekumenika, saudara-saudara aku punya ekumenika, silakan aja. Kalau nanti dia upload dia ke YouTube, itu hasil UAS ekumenika kan, tidak apa-apa. Pokoknya ada keluarannya lah, biar jangan sama dengan yang lain kan. Bisa saja, berkaryalah. Pokoknya kalian sudah mengerti ekumenika atau mau cipta lagu musik ekumenika adalah ciptaan. Lihat orang lagi ada lagu baru ekumenika karya mahasiswa SDA Australia. Viral pula itu. Dipanggil oleh orang lucu di kan. Oke, juga tentang tugas. Semoga ada yang berpikir seperti kalau tidak ada yang apa sudah kerjakan yang manual aja. Nah, kita akan masuk pada materi waktu ini. Ini ya, berapa kali ya? Oke. Saya mulai dari ini sudah pakai repetisi apa aja? Lalu ini. Tabrak masalah. Apa itu tabrak masalah? Ini yang kita nanti kerjakan. Saya memberi masukan kepada kalian karena nanti sudah terdepan kami sudah masuk seminar. Nanti sudah sedikit salah memahami tabrak masalah. Apa itu tabrak masalah? Tabrak masalah ialah ini membahas persoalan akademis atau persoalan penelitian atau persoalan berbahasa. Atau paling sering apa itu alasan memilih judul. Kalian nanti kan memilih judul. Kalau ini kan masih saya kasih judul. Tapi nanti kalau skripsi kalian kan kalian memilih sendiri judul. Lalu mengapa kau pilih judul ini? Tentu ada persoalan di dalam. Ada permasalahan akademis. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kau jawab secara akademis. Itu latar belakang. Makanya latar belakang itu harus memenuhi dua unsur. Unsur yang pertama itu das solem. Dan unsur yang kedua ialah das C. Apa itu das solem? Ini ialah yang seharusnya. Atau subtu, maksudnya subtu. Dan ini das C ialah yang terjadi. Apa yang terjadi? Kenyataan sekarang. Atau might be dalam bahasa Inggris. Jadi seharusnya gereja-gereja di Sumatera Utara harus punya sebuah lembaga ekumenik yang bersama. Karena apa? Karena gereja-gereja di Sumatera Utara ini banyak lahir dari satu lembaga misi, RMG. Lahir dari sebuah lembaga misi yang bekerja di Sumatera Utara, RMG. Melahirkan banyak gereja-gereja lokal.
HKBP, HKI, KPS, BKP, BKP dan sebagainya. Waktu gereja ini belum memandirikan gereja-gereja Arab, belum ada HKBP, belum ada gereja-gereja lain. Gereja kita disebut dengan GMI, Gereja Mission Indonesia. Ini dulu namanya, Gereja Mission Indonesia. Tetapi karena adanya gerakan kemandirian gereja-gereja Barat, lahir HKB, HCB, PKB, lahir gereja-gereja mandiri. Maka oleh RMG hanya pilih satu dari gerakan kemandirian, yaitu HKB, dan menambah P di belakang menjadi HKBP. Dan gereja yang mandiri lain tidak diterima, termasuk HCB. Lalu HCB apakah jadi bubar? Tidak, mereka terus mandiri dan akhirnya nanti menjadi HKB. PKB apakah mereka bubar? Tidak, mereka terus mandiri dan akhirnya nanti mereka menjadi PKB. Ada mission Barat. Apakah ini bubar? Tidak, akhirnya mereka menjadi gereja mission. Itu gereja-gereja mandiri dan abang. Tapi dulu itu GMI, Gereja Mission Injili. Kenapa? Tapi akhirnya dengan dimandirikan oleh RMG, satu dari gerakan kemandirian gereja itu, HKBP lah yang menjadi besar. Lalu akhirnya dari HKBP muncul lagi gereja-gereja mandiri, GKPS, GKPA, GKBGD, dan lahirlah juga gereja akibat skisma GKPI. Lalu akhirnya banyaklah gereja-gereja dari lembaga PI yang besar. Itu sejatinya bersatu. Tetapi fakta di lapangan, itulah tadi dasen, fakta yang di lapangan dan yang terjadi ialah gereja-gereja lokal membentuk gereja. Orang Nias membuat gerejanya, orang Angkola membuat gerejanya, orang Semanung membuat gerejanya, orang Deli membuat gerejanya, orang Taro membuat gerejanya. Sehingga berpisah. Dan itu sudah terjadi ratusan tahun, hampir 160 tahun kita sendiri-sendiri mengelola gereja kita. Timbul pertanyaan, itulah dia disebut dengan Richard Gage. Pertanyaan penelitian, Richard Gage atau curang penelitian. Ini pertanyaan. Bisa jadi ini lagi menjadi pertanyaan. Kalau dalam bahasa akademis nanti ini adalah rumusan masalah. Inilah pertanyaan penelitian, rumusan masalah. Pertanyaannya, mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara ini tidak mau membentuk sinode besar? Itulah yang akan dijawab. Apa yang menyebabkan gereja-gereja Sumatera Utara tidak mau membentuk sinode besar? Lalu apa solusi? Maka pertanyaan itu, rumusan masalah itu jangan banyak. Maksimal 3. 1 pertanyaan ini, 2 pertanyaan turunan. Karena semakin banyak kalian bertanya, maka semakin banyak kalian menjawab. Kalau dalam skripsi, pertanyaan ini, rumusan masalah ini harus dijawab di bab 2, bab 3, dan bab 4. Di sini jawab. Kalau dalam makalah seperti ini dijawab di pembahasan. Apa yang kalian tanya harus dijawab. Kalau itu dijawab berarti tidak makalah ilmiah. Ini rumusan masalah kalian. Pertanyaannya apakah penelitian dan sinode itu tidak cocok dengan judul menggagas sinode A, membangun sinode A. Ini kan judulnya membangun sinode A gereja-gereja di Sumatera Utara. Lalu pertanyaannya, apakah sinode A? Apakah penelitian dan fungsi sinode A? Karena kalian tidak tahu dari mana timbul pertanyaan. Muncul pertanyaan itu karena ada dasoren dan dasen yang seharusnya dan yang terjadi. Lalu mengapa terjadi curang penelitian ini? Itu rumusan masalah. Makanya sudah di sini rumusan masalah lahir dari dalam belakang akibat adanya curang antara yang seharusnya dasoren dan
kelas C. Misalnya, mengapa gereja-gereja di Sumatera Utara berkesa dalam sinode am gereja-gereja Utara? Apa rintangan dari kombatan? Apa solusi? Itu pertanyaan. Lalu ini harus dijawab di pembahasan di sini. Jadi itu yang harus dilakukan. Baru rumusan masalah ini harus sinkron dengan tujuan penelitian. Ini harus sinkron. Kalau di sini ada 5 pertanyaan, maka di sini tujuannya harus 5. Sinkron. Dan pertanyaan pertama ini harus menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah penelitian dan uji sinode am? Maka di sini selalu dimulai dengan kata untuk mengetahui. Kalau tujuan adalah dimulai dengan untuk mengetahui pengertian dan fungsi sinode am. Tapi karena ini bukan pertanyaan yang tepat dengan judul ini, kalau pertanyaan tadi ini, mengapa gereja-gereja bertemu Esa dan membuat gereja Utara? Tujuan untuk mengetahui. Mengapa gereja-gereja Sumatera Utara Esa dalam sinode am untuk mengetahui apa rintangan hamba, untuk mengetahui apa solusi. Lalu setelah itu, bagian yang pertama dari pertanyaan itu tadi sudah membahas ini pengertian itu. Jadi kalau pertanyaan kalian apa yang berfungsi masalah, itu di sini pertanyaannya dan dijawab di sini. Lalu kalau kita sudah jelas mengerti apa arti rumusan masalah, apa tujuan masalah, tujuan penulisan, maka sinkron. Sering terjadi dalam skripsi atau dalam jurnal proposal kalian, judulnya beda dengan pertanyaan rumusan masalah. Latar belakang masalah tidak ada, dia hanya mendefinisikan. Misalnya contoh, judulnya ini membangun sinode am gereja Sumatera Utara. Di pendahuluan definisi membangun dia, definisi sinode dia, definisi gereja bahwa di bawah berdasarkan masalah di atas. Tidak ada masalah. Ini tahu masalah tidak tahu kita. Tetapi masalah yang tadi seharusnya gereja Sumatera Utara harus membuat sinode am karena berasal dari sebuah lembaga misi yang sama. Tetapi kenyataan mereka membangun gereja-gereja lokal. Mengapa ini terjadi? Nah, itu masalah. Maka saya menulis skripsi dengan judul membangun gereja karena ada masalah. Lalu mulai identifikasi masalah kan? Kalau di sinode proposal, kalau ini tidak ada sini identifikasi masalah. Karena ini masih bebas. Tapi kalau di skripsi ini harus ada identifikasi masalah. Setelah latar belakang masalah ini adalah masalah. Setelah ada masalah, identifikasi masalah itu. Tapi saya membuat siswa nanti identifikasi masalahnya tidak ada dalam latar belakang masalah. Sama seperti kalau misalnya kalian menemukan mayat, dapat mayat, lalu diidentifikasi dalam masalah mayat ini. Mayat ini, oh pakai jin, oh jangan-jangan ini laki-laki atau perempuan, kan bisa. Laki-laki bisa pakai jin. Ini kan, oh pakai kumis, oh berarti laki-laki, nggak mungkin perempuan. Kan dia tahu, oh kumis, jengkol wah laki-laki. Lalu ini kan KTP. Wah, sudah menikah, usianya 59. Tinggal di daerah Menyebut ada identifikasi sehingga kalau orang rupanya yang mati itu kalau laki-laki berusia 69 daerah Priok pekerjaannya petani jelas. Tapi kadang-kadang mahasiswa kalau masalah tidak ada berdasarkan masalah di atas katanya, lalu ada identifikasi masalah kurang mengetahui apa itu membangun sinode, kurang mengetahui apa itu membangun, kurang mengetahui ada di bahasa tidak. Tapi di sini muncul nanti identifikasi masalah. Ini kan masalah. Apalagi merumuskan masalahnya berbeda. Seperti apa solusi dari apa? Lalu mengucapkan kalau ini pertanyaannya, maka judul skripsinya ialah definisi sinode am atau sinode am. Tapi ini pertanyaannya. Kenapa soalnya? Tidak ada. Kalau penelitiannya saja, cari buku-buku tentang penelitian, kalau saya menulis skripsi. Skripsi itu menyelesaikan masalah. Kan apa tadi definisi apa tadi esensi gereja itu skripsi. Cari buku, beli,
Kenapa? Aku sama bulan kali mencari definisi sinodi gereja. Saya nih. Tapi menyelesaikan mengapa tidak terbangun sinodi itu perlu diri. Ini ya, baru masuk pembahasan. Ini kalian sudah. Baru kemudian ini. Kalau nanti soal minggu ini saya tidak lagi membahas itu. Karena kalian tidak menggunakan model yang apa yang bagus. Delay misalnya. Misalnya kalau kalian menggunakan delay, gampang ini. Misalnya penelitian sudah sudah klik di sini. Jadi insert, misalnya kalian mau pakai itu saya misalnya sudah klik ini secara mengampai ini dia boleh sendiri. Tidak perlu kita baca ini satu ya, ini dua, ini kami ini sendiri. Kalau kita ketik dari sini esensi sinodi ini dapat pendapat dari sinodi tinggi kami kita ya sendiri itu konsep topik dari ini kan ini juga kalau bonus apa kita tambah lagi sampai di sini pendapatnya si siapa lagi jalan ekonomi yang siap ekonomi berbagai aliran gereja banyak ini dia akan membuat catatan sendiri ini enam yang siapa kalau perpustakaan kita tidak perlu lagi cari perpustakaan tinggal sambil kita merokok untuk misalnya kita bentuk di research videografi dia kerja sendiri menyusun perpustakaan menyusun dari perpustakaan sendiri mengatur sendiri itu tidak canggih lagi kalau kalian mau menggunakan ini. Saya sudah dapat ini kepada mahasiswa Pak yang besar. Mungkin kalian sudah dapat ini dari bimbingan dari rumah. Kemudian mungkin kita tidak sibuk lagi bicara cepat kaki, cara menulis dari jurnal, cara menulis dari sangat kepala. Oke, saya tidak mau bahas ini. Kalau kalian nanti mau belajar itu, tinggal buka YouTube. Nanti ada sih, hai guys, gitu kan? Cara membuat delay di desktop atau Java nanti. Ini mendelay saya. Ini perpustakaan saya di delay banyak sekali. Dari sini saya buat ambil buku semua. Bagaimana cara masukkan buku ke sini? Nanti ada di manual, ada dari folder edit kita, ada dari folder ya dari kita. Lalu dari sini juga bisa dari internet. Seperti ini harus ada ini. Kita ambil dari ini, nanti masuk ke buku kita. Ya, saya mengumpulkan kita. Oke, saya masuk kepada isi. Ini kelompok. Kalau kita mengutip pikiran orang harus gentleman, mengutip dari pikiran orang. Kalau tidak apa namanya, nanti kita keluar sini. Ini yang saya pakai ini semua. Ini yang saya pakai ini. Semua itu kalau saya menunjukkan asli itu ada saya karena saya ambil dari pikiran saya karena hanya kalian tidak bisa menjadi kamu kalian jangan untuk semua ini makanya kalian bilang saya akan berpikir kalian apa saja saya pikir kalian tidak boleh kan saya berpikir kalau kalian buatlah menurut ambil harap kan gitu itu artinya kalian mengutip pikiran lalu di bawahnya setelah itu kutip dari mana maksudnya ini banyak sekali nih kalau saya berpikir tentu saya kalian saya nih iya itu perbaiki nah akhirnya Pak Rambi mengatakan bukan untuk menghilangkan ini kan bahasakan Pak itu saya sering katakan parafrase kalimat orang ini semua yang seperti ini cipta kali sini kalau saya masuk ke ini habis kali ya kena
ada kaitannya dengan judul. Judul kita ialah membangun Sinode Am di Gereja Sumatera. Yang kalian bahas akhirnya DGI. Itu yang kalian bahas ini. Kalian bahas DPD di Jawa, kemudian MKD dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya dengan membangun keesaan gereja-gereja Sumatera. Seharusnya di sini kalian bahas apakah ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh gereja-gereja Sumatera. Ini sudah disebut hari. Apakah kelompok, apakah di gereja Sumatera sudah ada gagasan untuk membangun Sinode Am? Ya Pak, di Sumatera. Di sini harusnya yang dibahas. Kalau ada, kalian katakan tidak ada. Tapi Pak Ramli sudah mencoba memberi masukan secara akademis, itu belum saya. Kalian katakan, Bapak saya sudah mencoba. Kalau kalian ini lihat bukunya ini, ada bukunya ini dia di perpustakaan. Judulnya itu, kalau perpustakaan. Ini sudah ada di perpustakaan. Ujilah segala sesuatu kalau tidak salah. Tahun 2016 ini. Ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu. Sudah dijelaskan tahun 2016. Nah, kalau kalian mau lihat lain, ujilah segala sesuatu di OSF ini. Ini sudah saya terlihat di OSF ini. ini riset gate, saya semua riset gate, doi ini bukan pasar, doi digital objective intelligence. Jadi kita sudah punya ini. Jadi misalnya ini sudah bisa diikuti, sudah bisa dipertanggungjawab. Makanya kalian bisa tulis dengan, makanya ini pun kalau sudah selesai diperbaiki, kirim ke akademi ini supaya naik semua kita. Kalau nanti kita dimasukkan, naiklah cita saya, naik ke SMP, terkenal lah kalian. Nanti dibodohi orang kalian, kalau saya posting satu makalah ini, sama ini semua, ini adalah sudah baca kita. Lalu ini sudah sekian orang video yang dibaca. Nah itu jadi baca, masukkan ke sini supaya kita tak kenal. Kadang-kadang kita tak kenal orang. Bapak yang sini menulis dia di akademi ini baru saya dapat email dari seseorang di pusat Malaysia. Dia mengatakan begini, emailnya ini menulis. Saya diberkati dengan perkongsian teks antar kalangan akademinya. Ia menjadi bahan rujukan untuk dalam pada itu saya menyiapkan bagi tanggal 18 Desember. Jika Bapak tidak berkenan untuk mengkongsikan awal teks penuh, bagi tanggal di sini. Ini perkongsian cak ini bawah sulit. Asal ini senang. Saya berikan. Itu karena dia baca dari akademi itu kopak-kopak, sudah ini kopak kayak ini menjadi kopak di Indonesia. Ini menjadi kopak di sini. Semua kopak-kopak saya sama seperti ini. Ada yang membaca, ada yang mendownload, ada yang mendownload, saya membaca. Nanti materinya itu masukkan ke sini supaya nanti naik apa kita. Ini bisa orang bisa membaca. Lihat ini, tapi tidak ada dari setiap saya yang melihat. Tidak ada apa. Hobi readers. Siapa saja yang masuk ke halaman saya. Ini disirkel semua. Dia berbaca. Saya tahu. Pasti semua.
Doris Jessica. Karena hari ini mereka bukan. Dia nggak ada kan? 12.222 ini. Maka mereka lebih masuk ke kan. Lalu saya tahu dari mana-mana saja mereka itu. Siapa yang membaca dari negara mana dan itu bisa tinggal di sini. Berapa orang yang mendownload, siapa yang berkunjung ke tangan saya, ya. Mendownload boleh juga sampai dari Sakuala, orang sistem di Sakuala pun membaca. Dari Nalo, Nespe, Indonesia, India, kita tahu siapa saja yang membaca. Nanti kalian buka. Ini auto pembelajaran itu kita masukkan ke dunia. Karena saya tidak cuma menginginkannya, lalu kalian masukkan ke internet, maka saya yang menciptakannya. Karena di saya harus menjelaskan supaya jangan saya nanti lagi keberadaannya. Asalnya begini kan saya mengajar begini, lalu muridnya mahasiswanya klik, lalu dimasukkan ke akademi itu, lalu saya posting ke saya jadi bagian. Mahasiswanya yang auto. Makanya kan di dunia maya sekarang ada auto. Begitu ya, baru nanti kalau bilang saya sudah sebut catatan. Kesimpulan itu bukanlah ringkasan. Kesimpulan bukanlah ringkasan, tetapi hasil dari pembahasan ini. Hasilnya apa? Ternyata dari pembahasan kami, gereja-gereja di Sumatera Utara itu ada upaya-upaya untuk menggagas sinode bersama ini sampai sekarang. Ini tidak berbeda. Kalau tidak temukan ada upaya-upaya gereja, itu bisa juga. Jangan berubah lagi di sini, atau jangan membuat lagi definisi. Baru definisi itu langsung timbul syarat. Kalau gereja-gereja Sumatera Utara belum ada upaya, maka kita syaratkan supaya gereja-gereja Sumatera Utara segera menggagas sinode bersama untuk menyatukan gereja-gereja yang lahir dari badan misi yang satu supaya kuat. Nanti dibaca buku kitab Esther, dibaca Bishop, dibaca itu bilang, wah keren sekali ini semua mahasiswa SMK tak bisa pemilihan ini. Siapa yang dimusuhkan ini teman-teman kami? Dua-dua dari dosen. Baru ini undang saya, memberikan ceramah ke sana. Itu apanya? Inilah dunia ini. Side effect ini. Efek domino. Sampai kemana-mana. Begitu ya. Itu kesimpulan itu. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan. Baiklah, minggu depan akan beliau pemilihannya. Dan kita akan bertemu minggu depan. Kemudian kita dua kelompok akan membahas mengenai 16. Oke ya, sampai di sini dulu saya sampaikan karena saya ada pelajaran kalau di universitas sampai kos paling saya. Siapa yang kedua? Silakan. Amin. Oke, selamat sore ya.